Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk efektif atau cara menggunakan Google Classroom. Nah, yang pertama kita harus mencari dulu platformnya gitu ya. Nah, biasanya kita menggunakan bisa menggunakan Chrome atau menggunakan media-media yang lain untuk search. Tapi kalau saya sendiri menyarankan untuk menggunakan Chrome kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba untuk masuk. Nah, emailnya ini nanti bisa dirubah dan dari pertama tadi kita search itu bisa dirubah ya. Kita ingin menggunakan email yang mana kayak gitu. Nah, itu di sini kita bisa mengarsipkan kelas dan setelan-setelan yang lain. Kok iki nyusul deh, wes rame deh. Kan yang larapan. Ning kira-kira nek tak baleni dhek njeritne ra? Ora. Iso di nganu ra sih? Pause ora ya? Kan biar smart ayo. Kenal iki lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara efektif atau cara untuk mengakses Google Classroom kayak gitu ya. Yang pertama kita harus mencari Google Classroom-nya itu sendiri. Nah, ini saya sarankan untuk menggunakan entah Mozilla, terus menggunakan Google Chrome atau menggunakan media-media semacamnya kayak gitu. Nah, setelah sudah kita search kayak gitu ya, kita lanjut ke ininya. Pastikan yang kita klik adalah classroom.google.com. Nah, selanjutnya sebelum sampai ke itu, sebenarnya emailnya ini sendiri kita bisa merubah ya. Tetapi ketika tadi pertama kali kita mengakses Google, nah itu kita bisa memilih apakah kita menggunakan email ini atau menggunakan email yang lain. Karena kalau misalnya kita menggunakan email yang kurang baik juga gimana gitu, karena ini bisa diakses oleh siswa kita nantinya. Nah, selanjutnya kita membuat kelas baru ya. Nah, mungkin ketika di sekolah itu sudah ada forum antar guru kayak gitu. Nah, itu bisa kita gabung ke kelas dengan memasukkan kode-kode kayak gitu ya. Nah, ketika ingin membuat kelas, maka kita pencet saja gitu. Nah, ini kita bisa mulai ya dengan misal nah, ruangan ini kita bisa isi dengan ruang kelas yang biasa digunakan. Misal di ini bisa ya, atau nama ruangannya itu. Nah, bagiannya ini nanti bisa diisi dengan misal tidak diisi juga tidak apa-apa gitu. Nah, selanjutnya udah jadi. Ini sudah otomatis ada kode kelasnya dan kita juga bisa menyalin link. Jadi tidak melulu tentang kode, tapi juga bisa diganti dengan link kayak gitu ya. Nah, ini bisa diperbesar. Tuh. Selanjutnya ketika nanti murid-murid itu sudah bergabung, nah nanti di anggota ini akan tambah nih, misal siswanya tuh ada 20, nah nanti bisa tambah kayak gitu. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan guru yang lain. Misal
di mata pelajaran PPKN ini ada satu guru dan satu PPL. Nah, kita bisa memasukkan PPL itu di sini gitu, menjadi guru kedua atau apa gitu. Yang jelas nanti bisa dijadikan guru kayak gitu. Nah, di forum ini kita bisa membagikan sesuatu dengan kelas. Nah, kita coba ya. Nah, postingan ini kita bisa memilih gitu loh untuk semua siswa kayak gitu. Dan ini terbatas untuk satu forum saja. Jadi nanti setiap misal PPKN kelas 6, PPKN kelas 7, nah itu beda-beda ya. Kalau misalnya mau disamain nanti bingungnya itu waktu pengumpulan tugas. Jadi lebih baik dibedakan aja. Nah, selain kita bisa nulis nih, misal bagikan tugas resume. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan. Nah, di tambahkan ini kita bisa menambahkan Google Drive, menambahkan link, misal link untuk Google Formulir, atau link tentang YouTube, atau link tentang Instagram tertentu. Nah, itu bisa kita masukkan juga. Nah, file berarti kita bisa memasukkan PowerPoint, terus kita bisa memasukkan PDF sebagai acuan. Nah, misal nih kita mau memasukkan tentang materi. Nah, materinya itu ada di e-book. Nah, e-booknya ini bisa kita masukkan. Nah, selanjutnya kita juga di YouTube tuh bisa banget ya, gitu. Karena ini udah lengkap banget. Nah, selanjutnya kita coba ya. Kita upload link. Atau ini juga bisa banget kita upload link Google Meet atau Zoom kayak gitu. Nah, selanjutnya kita posting. Nah, posting ini bisa kita posting saat ini juga atau kita jadwalkan. Nah, sekarang kita posting saat ini juga. Ini otomatis udah akan muncul ya. Ini karena sebagai contoh, jadi kayak gini aja. Nah, ketika kita mungkin salah dalam menulis, nah ini bisa kita edit. Pertemuan hari ini jam 9 kayak gitu ya. Jadi setelah kita edit bisa kita simpan. Oke. Nah, di sini di komentar ini kita juga bisa menambahkan keterangan lain mungkin yang tidak bisa kita sebutkan di bagian yang sudah kita edit itu kayak gitu. Selain diedit, kita bisa banget untuk menghapusnya. Itu kalau misalnya ini tuh dirasa udah nggak penting atau kayak gimana. Nah, terus mungkin ada pertanyaan, loh, kalau misalnya saya upload di Google Classroom, gimana cara siswa untuk tahu gitu kan? Nah, pertanyaan itu akan terjawab ketika siswa itu sudah masuk ke dalam forum. Nah, ketika siswa itu sudah menjadi anggota dari kelas kita di Google Classroom, maka secara otomatis akan mendapatkan email. Nah, nanti sudah akan jelas ada pemberitahuan sehingga mereka juga udah tahu kalau misalnya deadline-nya itu kapan kayak gitu. Nah, tugas kelas ini kita bisa membuatnya tuh dalam bentuk tugas dan pertanyaan, atau menggunakan topik dan mengurutkan tugas gitu. Nah, di sini kita bisa banget untuk menambahkan tugas kuis, pertanyaan, materi, atau kita menggunakan postingan yang mungkin sudah dulu banget kita upload, jadi bisa dinaikkan kembali gitu. Misalnya hasilnya akan seperti tadi. Jadi ini mirip banget sama Google Form. Bedanya ini langsung dari Google Classroom gitu ya. Dan ini kita bisa mengatur
tentang hal ini dan poinnya tentunya. Nah, ini loh yang patut diperhatikan adalah tenggat waktu. Di sini kita bisa banget untuk membuat deadline. Misal, wah kayaknya nih seminggu udah cukup banget buat siswa mengerjakan. Nah, itu bisa kita kasih tenggat waktu ya. Nanti tinggal kesepakatan dengan siswanya. Nanti kalau misalnya udah lebih dari tanggal itu, nanti akan ada tulisan terlambat kayak gitu. Nah, poin sendiri ini juga penting karena nanti siswa jadi tahu gitu loh, mereka akan mendapatkan poin maksimal berapa kayak gitu. Nah, di sini ketika mereka sudah mengunggah itu juga akan ada nilai gitu. Jadi nanti akan langsung ada nilainya kayak gitu. Nah, ketika kita pengen merubah gitu ya, itu bisa banget dirubah. Dan ini settingnya bisa kita ubah ketika kita pengen, wah kayaknya siswa tuh kalau memberikan postingan kayaknya terlalu memberikan spam atau kayaknya belum deh. Nah, nanti bisa diedit kayak gitu. Nah, kode undangan juga misal udah semua siswa masuk, kita juga bisa mematikannya gitu. Kita nonaktifkan kode undangan. Jadi secara otomatis mereka tidak bisa memasuki Google Classroom lagi melalui jalur undangan kayak gitu. Pokoknya ini setelannya udah lumayan jelas. Dan nanti kalau udah kita rubah bisa langsung disimpan. Nah, mungkin sudah cukup jelas ya penjelasan dari pada penggunaan Google Classroom ini. Nanti tinggal dalam pelaksanaannya mungkin. Yang perlu dipahamkan adalah ketika ingin masuk itu menggunakan link, dan kalau bisa emailnya itu aktif sehingga nanti ketika ada pemberitahuan baru itu akan langsung mendapatkan notifikasi gitu ya. Semoga dengan penjelasan ini akan sangat membantu ketika memang belum begitu paham dengan penggunaan Classroom. Dan mohon maaf apabila dalam menjelaskan tadi banyak banget gangguan suara, entah dari suara kendaraan bermotor, suara anak-anak, atau suara yang lain. Sekian, terima kasih.